Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita hormati bersama Dr. Komar, yang saya hormati sekaligus yang saya sebagai Dr. Atok sebagai kepala pemenang tentang teman-teman namanya moderator dan semuanya yang saya hormati. Saya beberapa kali tinggal backup karena tidak pernah datang, tapi kali ini karena orang pamitan. Nah, sebetulnya saya datang diundang itu bukan karena sombong atau angkuh. Memang saya ini kan penganut ilmu sufi, jadi merasa nggak dibutuhkan. Jadi saya ini dihimpit dua dosa, kemana saja dihimpit dua dosa. Kalau saya hadir di yang mengundang, saya meninggalkan santri ya dosa. Kalau tidak datang juga dosa karena mengecewakan yang undang. Jadi saya harus memilih dosa mana yang paling kecil. Itu yang tidak disadari orang-orang, karena saya ini kan penganut fikih ekstrim. Saya ini penganut fikih ekstrim. Jadi zaman ibu saya masih sugeng, itu yang undang tak tahu kriminal. Karena ibu ini utama, spesial. Kata Nabi, siapa orang yang harus saya perhatikan? Umuka, siapa lagi umuka sampai 3 kali, baru abuka. Lalu ada orang yang undang serampangan, undang saya ke Jakarta kemana-mana, padahal ibu saya itu sakit sudah. Itu rata-rata ya ngotot, karena mungkin nggak bisa populer, saya bilang saya ini kiai ya, terkait sama populer itu hukum. Kalau kamu merayu lagi tak usir. Jadi sebetulnya itu nilai-nilai fikih yang harus dipertahankan. Indonesia ini menjadi begini. Kalau prestasi ya kita prestasi juga karena fikih. Kalau jatuh ya kita anggap jatuh ya juga karena fikih. Misalnya hubungan kita dengan negara, fikih itu mengharuskan hubungan memberi. Jadi di mana-mana yang dipuja-puja agama itu ya aliyadul ya berun ya disebutlah kalau posisi memberi itu lebih baik. Tadi saya jagungan sama Dr. Umar mulai dari malam terus sampai sekarang. Nah, ada 6 nilai yang mau ditonjolkan, mau dikampanyakan, mau disosialisasi. Di antara nilai itu yang 6 itu saya sebut 3, yaitu keislaman, keindonesiaan, keilmuan. Dulu buyut-buyut saya sering cerita, kamu nggak apa-apa mondok Mekah, mondok Medina, mondok Mesir, tapi tetap saja yang hidup di Indonesia itu pohon kelapa. Jadi kita secara keilmuan bisa menganggap kurma itu lebih segalanya dari segi gizi dan sebagainya. Tapi tetap saja yang hidup di Indonesia itu adalah kelapa. Artinya kultur anak itu harus disesuaikan dengan kultur apa? Indonesia. Karena yang hidup itu pasti nilai-nilai Islam. Dan itu pula yang dikampanyakan Bangun. Beliau sering ngendikan bahwa arsalna rasulin ila bilisani qaum. Jadi seorang rasul diutus pasti dengan kultur dan bahasa kaum setempat. Tentu pengecualiannya adalah hal-hal yang dilarang agama. Ketika keilmuan, saya sering kecewa dengan tradisi yang salah karena tidak menjaga ilmu. Jadi ini saya beri contoh detail ilmu. Sebetulnya menvonis orang kikir atau medit kalau bahasa Jawa itu kalau di ilmu tasawuf tidak ada. Ilmu tasawuf tidak pernah kritik medit atau kikir atau sombong itu tidak pernah. Yang dikritik ilmu tasawuf itu tamak. Saya tidak akan bilang Pak Atok ini kikir atau medit kalau saya tidak pernah utang atau tidak punya kepentingan. Tapi gara-gara saya mau pinjam uang atau punya kepentingan dan beliau tidak mengabulkan, terus saya vonis medit. Jadi di ilmu tasawuf itu nggak ada kritik terhadap bakhil atau kikir. Yang dikritik itu tamak, karena mau hukumnya orang lain medit itu kecil dari tamak. Kalau Anda tidak berkepentingan, maka tidak akan memvonis orang lain itu kikir. Ini namanya keilmuan. Jadi sama, sombong juga gitu. Perempuan yang cantik-cantik di Jakarta itu tidak pernah mau bilang sombong. Tapi tetangga kamu sing ayune pas-pasan gara-gara berayu lagi dan kamu darani semua. Karena apa? Kamu punya kepentingan. Jadi yang dikritik di ilmu tasawuf itu kepentingan, tamak. Nah itu namanya keilmuan. Begitu juga saya kalau sudah nggak mau, dia kecewa. Dia kecewa karena punya kepentingan muda. Dia tidak tahu kalau saya merugi berarti saya mengabaikan fikih yang ekstrem tadi. Saya harus tinggalkan ibu, tinggalkan pondok. Ini sekaligus maklumat dan pendidikan bagi yang undang saya, sekaligus biar mau belajar fikih. Jadi
Itu keilmuan. Jadi keilmuan itu penting sekali. Saya tadi malam bilang ke Pak Umar bahwa madrasah ini sudah luar biasa, termasuk ikut kompetisi matematika, fisika, dan bahkan bikin robot. Tapi saya bilang sebetulnya khazanah kita cukup untuk itu. Saya pernah cepet-cepetan ngitung matematika sama pakar matematika di Jogja. Itu rata-rata pesantren tidak kalah. Bahkan kadang kita lebih cepat karena nggak usah progratif. Saya berkali-kali menyontohkan kalau dalam bab zakat, misalnya zakatnya perdagangan itu didasarkan rubul usyur. Kalau orang-orang matematika membahasakan apa 2,5. Kalau kita bahasakan hanya rubul. Rubul itu 1/4, usyur itu 1/10. Jadi kalau dalam matematika Arab itu bertahap. Jadi sehingga nggak usah pakai pulpen, nggak usah pakai kalkulator, ya tetap. Jadi misalnya 1 juta, itu usurnya berapa? 100. Setelah 100, 1/4-nya berapa? 25. Nah 25 itu banyak ahli mengatakan 2,5%, tapi kita mengatakan rubul usyur 1/4 dari 1/10. Jadi nggak usah nulis, ya sudah, ada 1 juta, ngambil usurnya 100, ngambil 1/4-nya 25. Misalnya zakat pertanian ya gitu. Kalau tidak dibiayai yang tinggi, tidak dengan pembiayaan, zakatnya apa? Usyur. Tapi kalau dibiayai, zakatnya nisful usyur. Jadi itu saja, berarti kalau 100 kilo, usurnya berapa? 10 kilo. Nah, nisful usur kalau berarti 5. Nah, terus mereka bilang itu 1/10 sama 1/20. Tapi kalau Islam atau matematika Arab bilang apa? Usyur berarti 10 atau nisful usyur berarti 5. Nah, kalau matematika di sana kan bilang itu 1/10 atau 1/20. Harus pakai korogabe. Kalau matematika Arab itu lebih gampang. Nah, khazanah ini nggak boleh hilang. Begitu juga ilmu falak, ilmu astronomi itu tanpa pakai perangkat teknologi orang bisa tahu gerhana itu kapan, lama gerhana itu sampai kapan, sekian menit, tingkat gerhananya begini, terus yang kena gerhana sisi ini, karena itu bisa dihitung. Waladhi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Terus yang terakhir, karena saya memang sudah pamit sama Pak Anton, besok hanya 1/4 jam. Ini sudah untung-untungan. Yang terakhir masalah sistem sosial. Saya itu terkenal istiwa Tabuk. Tabuk itu perang besar karena Nabi menghadapi pasukan Romawi. Jadi perang antar negara. Itu dulu nggak ada menteri keuangan, nggak ada Menhan, nggak ada apa, adanya ya sistem sosial. Tapi menjadi murah karena apa? Yang miskin pun menyumbang. Ada orang yang kerja semalaman hanya kira-kira kalau uang Indonesia dapat beras 2 kilo, yang 1 kilo disumbangkan Nabi, yang 1 kilo dimakan keluarganya. Sehingga orang-orang munafik itu mencibir, apa faedahnya 1 kilo untuk perang besar seperti ini. Tapi tadi, kalau dihitung 3.000 orang miskin menyumbangkan 1 kilo, itu berarti terjadi 3.000 kilo. Itu tidak seberapa sebetulnya. Tapi yang mahal adalah yang miskin itu bermental berkontribusi. Andai kan yang miskin ini tidak turun, maka mereka berpikir siapa ya donatur makanannya, siapa bagian konsumsi yang nanti kita minta. Kalau makanannya tidak cocok kita demo. Karena mentalnya ingin mendapat. Kalau lagi mentalnya ingin mendapat. Tapi kalau mentalnya ingin memberi, jadi karena ingin memberi 1 kilo dan memberikan 1 kilo, andai kan makanannya kok 3 hari habis, wah, ya sudah habis dong, kita hanya urun 1 apa? Gitu. Tapi kalau tidak urun bermental tamak, bagian konsumsi siapa ya? Pak Umar. Di lauknya banyak, lauknya hanya tempe, sudah ada urun apa? Demo. Jadi orang tidak urun itu efek psikologinya, efek mentalnya, efek karakternya itu panjang. Nah, sekarang kita merdeka. Negara sudah baik, saya nyumbang. Oke, negara baik. Tapi masalahnya kalau ini jadi mental itu ya repot. Dulu Indonesia bisa merdeka itu barokahnya yang miskin pun urun. Tentara-tentara itu kalau di kampung-kampung sing bewi urun kuwi sing ditelo bahkan membiarkan tentara nasional memanfaatkan kebun yang ada.
Kenapa kita bisa merdeka? Karena dulu yang kaya, yang setengah kaya, yang miskin semuanya mentalnya memberi kontribusi, semangatnya memberi, bukan mendapat. Itu nilai-nilai itu yang saya mau Pak Umar harus dicoba. Karena hanya itu yang bisa menjadikan kita berkah. Saya pernah di Korea itu ada masjid, mulai masjid beli sampai masjid nyewa. Satu bulan ada nyewa 25 juta. Masuk akhirnya ada masjid yang sewananya masih habis. Malam itu saya datang. Terus mari ini harus nyewa sekian. Gimana? Ya kalau ingin jalan pintas nggak dapat uang segitu ya harus lelang kata. Mereka ngerayu saya juga lelang baju. Cuma saya agak keramat, laku 60 juta kalau untuk nyewa masjid. Coba mereka pekerja, mereka miskin, mereka di negara rantau, tapi karena mentalnya memberi, akhirnya ada masjid. Sementara kadang kita sudah tokoh, sudah mubalik, sudah pengajian di masjid. Jadi sama ini bermengurang. Padahal yang disalurkan uang kota. Itu alat haramnya saja secara fikih masih perlu diperdebatkan. Ini ada secara fikih masih perlu diperdebatkan karena uang ngasih itu untuk masjid. Bayangannya ngasih untuk keran atau untuk apa? Ternyata untuk mubalik itu aja secara fikih perlu dipertanyakan. Saya sering saran ke masjid-masjid kalau bikin pengajian, bikin proposal baru ke masyarakat supaya orang yang membantu demi pengajian. Jangan pakai uang kas, karena kalau pakai uang kas misalnya ini, saya orang miskin nyumbang 20.000, bayangan saya untuk keran. Ternyata yang datang Pak Umar, dokter pakai alfa, terus pakai uang saya 20.000 itu. Coba nanti kalau di syuting pengiran, orang bawa alfa, pakai uang yang 20.000 dari orang apa? Miskin. Itu sebetulnya masalah. Tapi saya ada kritik itu haram ya agak. Karena tadi beda perasaannya. Itu kalau di Bapak itu sampai ada apa tasarruful nadir. Nadir itu boleh bertasarruf itu ala niatil waktu sesuai niatnya yang memberi. Ketika belum ada pengajian, niatnya yang memberi, bayangkan ya uang dipakai keran yang copot atau apa. Dia tidak pernah membayangkan uang itu dikasihkan orang yang datang pakai alfat, pakai pengawal. Jika saran saya masjid-masjid yang bikin pengajian itu bikin proposal apa? Baru atau sumbangan baru sehingga jelas memang dari awal peruntukannya seperti ini. Bahkan dalam mazhab Fathul Mu'in itu ekstrim. Masjid yang dibikin orang Malikiyah itu gak boleh dipakai orang Syafi'iyah sampai ekstrimnya. Dulu saya kalau masa segitunya. Tapi saya ada sependapat dengan statement itu. Tapi ya kalau dalam konteks agak-agak serius itu memang mungkin. Misalnya begini, saya NU misalnya atau saya Muhammadiyah. Bayangkan masjid itu ya dipakai umumnya orang. Ternyata dipakai kelompok yang setiap orang ke situ itu dicuci. Sama yang kaget, masjid kok begitu, kok pilih-pilih yang sholat ya. Kira-kira wakilnya tersinggung nggak kalau masjidnya diperlakukan seperti itu? Jadi meskipun kita tidak sependapat dengan statement yang ada di kitab itu, karena itu juga kata Fathul Mu'in hanya pendapat sebagian ulama. Tapi kadang-kadang itu ada benarnya. Misalnya saya nyumbang madrasah, bayangan saya madrasah MTS itu ya sekolah normal jam 1 pulang. Ternyata full day, sehingga anak-anak ini nggak bisa bantu ibunya. Kan terus saya kaget. Bayangan saya itu dari sekolah mendapat ilmu yang terus baik sama orang tuanya, itu juga gara-gara sekolah mengabaikan orang tua. Kaget. Ya lama itu. Misalnya saya ini orang yang saya anti maulid. Nyumbang masjid, ternyata juga mulutan terus mungkin saya juga bermu. Tapi sebaliknya, saya pro maulid, nyumbang masjid dipakai orang-orang yang mengharamkan maulid. Mungkin terus saya gentayangan. Mau saya bikin masjid, bayangkan ada maulid, terus dipakai orang yang maulid itu berita begini, kecewa gak kira-kira? Nah ini saya bukan cerita kelompok, tapi cerita hukum bahwa tasarrufun nadir itu berdasar niatnya wajib. Nah ini memang agak ekstrim dan makanya saya bilang seperti saya itu agak ekstrim, tapi bukan ekstrim dengan ekstremis berbeda. Jadi saya kekeh, jadi saya dulu ketika ibu saya masih sugeng itu ya pikiran saya menghormati ibu segala-galanya, sehingga saya diundang di kampus saya sekalipun ya saya tidak tertarik karena ya, secara fikih saya salah meninggalkan ibu sakit hanya untuk hal-hal yang sifatnya popularitas atau keren-keren. Dan saya memang betul ya gak tertarik.
Banyak orang yang nyangka saya ini prestis di sini kesempatan. Saya ini kayak akhirnya ada kayak kamu. Sebenarnya itu karena fakir, saya tidak punya niat apa-apa, ya. Hanya ada beberapa yang aku ngecualian kayak pernah dulu pernah. Nah, kalau Indonesia bisa seperti ini tuh luar biasa. Bahwa tadi keilmuan tadi, sebenarnya ketika kita memvonis orang untuk kikir atau sombong, sebetulnya itu kepentingan kita. Kita tidak pernah orang cantik yang di Jakarta kita bilang sombong karena dia nggak ada urusan dengan kita. Kalau sampai kita bilang sombong karena kita punya kepentingan tidak kesam. Orang yang kaya di Jakarta tidak pernah kamu bilang kikir karena kamu tidak pernah utang mereka. Tapi tonggomu sesuai pas-pasan. Kue utang rawol yang ini medit. Padahal rawol yang menggolong utang atau bayar. Jadi itu kenapa ilmu tasawuf di ilmu tasawuf ada kritik orang kikir atau kritik orang sombong. Yang itu pasti tahu. Itu contoh keilmuan. Jadi lalu kalau dengan tanya apakah memang pikir itu buruk? Ya buruk sekali, sangat buruk. Tapi masalahnya yang kamu vonis pikir itu belum pasti pikir, tapi bisa saja dia sangat pikir. Misalnya gini, Pak Ato ini teman saya karena beliau ketua pemenang utang saya itu misalnya mau beli Innova. Atau saya utang Pak Ato saya pinjam uang saya ini biaya besar, misalnya kan utang untuk beli Innova. Jadi sudah selera. Sementara Pak Ato tidak ngasih, saya punya uang Gus, tapi ibu saya sakit. Saya punya uang tapi kamu saya sudah membangun masjid. Sebetulnya tidak memberi ini karena ada ala-ala ada prioritas. Tapi saya karena sudah keturunan punya utang, meskipun demi tanggung nafsu yaitu beli Innova, tetap saja hukumi berdek. Padahal indah Allah benar yang nggak ngutangin. Berarti ini indah Allah lomo sekali karena demi kampungnya, demi masjidnya, demi ibunya, nggak ngutangi kroninya. Jadi orang-orang yang bilang masjid itu bahaya harus tobat. Dan semua yang kamu vonis seperti itu buruk, bisa saja lebih baik. Dan saya mohon Pak Umar jadi di madrasah ini fakir itu harus panglima. Saya kan termasuk kiai keren, sering ditawari orang umroh gratis ini. Hingga detik ini saya masih belum mau, padahal saya sering. Saya juga haji juga. Bukan karena saya menolak haji aja, pikiran saya sederhana. Nanti kalau saya ditanya Allah, Gusti saya ini pernah umroh, ada dapat ganjaran umroh, ya dapat ganjaran yang biayai di mana-mana. Jadi makanya bangun itu kalau ada orang haji karena apa? Misalnya apa? Yang tugas haji. Terus si kamu disuruh nanti kamu harus haji lagi pakai uang kamu. Di mana-mana dikatakan hero itu ya orang kangelannya ya. Orang dramatisnya. Saya sebetulnya kalau tahun ini saya sebetulnya haji karena ada pandemi. Saya diminta terus tahun ini karena ada pandemi kalau Indonesia boleh haji dengan yang ini biar orang berani haji. Oke ya, karena ini heroik. Musim pandemi kok nekat kok. Sebenarnya tahun kemarin kalau haji sama haji. Kalau tantang gitu lah, kalau nekat gitu, biar agak nekat. Tapi ternyata nggak ada. Itu oke. Jadi saya mohon oke ini. Sekarang nggak ambil zakat itu sudah kayak Musyafi. Orang kalau nggak terima kasih tersinggung. Padahal dia hanya nyampaikan. Yang dapat pahala yang zakat dia tanya. Nah biasanya itu pejabat negara itu ya harus hanya bagi-bagi. Tapi kalau orang nggak terima kasih tersinggung gitu. Emangnya dia. Makanya kalau Pak Umar ingin zakat menyampaikan uang negara atau apa ya, yang dari negara itu berapa ya ditambahi uang pribadi. Kan nanti ditulis awal itu tidak pembagi amal, memang amal. Bukan distributor, memang dia yang. Jadi ini oke itu harus jadi panglima. Jadi Indonesia itu nanti kalau baik ya karena oke, kalau jatuh juga karena mengabdikan. Saya tuh sering diundang pakar-pakar di Jogja di Jakarta, saya sering datang. Karena undangan dalam konteks solusi untuk bangsa ini. Jadi kalau untuk keren-keren saya kalau untuk gaya-gaya itu saya jarang datang. Nah menurut saya solusi pertama bangsa ini harus berminta memberi. Sama seperti kita belum merdeka dulu sampai Indonesia bisa sekuat itu karena semua orang itu mentalnya memberi. Dulu TNI belum dapat gaji, kiai ketika jadi hero juga belum dapat apa, tapi ini memberi. Orang-orang miskin pasti itu ya apa saja dilakukan untuk merdeka. Itu bisa merdeka mengalahkan pasukan Belanda, pasukan Eropa,
mulai Portugis, Belanda itu. Nah sekarang kita itu kadang-kadang mentalnya ingin mendatang. Itu bahaya untuk bangsa ke depan itu. Makanya saya termasuk kiai yang biasa aja, saya kenal sekian pejabat tapi biasa. Saya sering bilang, Gus, pejabat, Gus mampir ke saya, orang lantop di Jakarta. Saya bilang, biasanya kita sekolah pejabat dianggap disangoni daripada harga diri jatuh dengan enggak. Padahal mereka itu santri saya sudah jadi pejabat. Supaya apa? Bangsa ini dilatih memberi. Kita bahaya jangka panjang kalau mentalnya itu mendapat. Tadi, gara-gara mentalnya mendapat, yang tidak memberi divonis kikir. Dia punya versi pemberian itu juga divonis. Kayak orang-orang datang pengajian. Sudah ada urun, komentari berkatib. Itu kalau di kamu komentari berkat itu kayak banget. Udah, kita itu ada separuh. Komentari berkat itu udah kayak separuh. Jadi, lu ada sini tuh ada. Ternyata nak ngendok itu. Misalnya, itu tadi, besar urun. Itu kalau jajannya kerupuk tok, lagi so miber. Nah bayangkan kalau hubungan masyarakat Indonesia dengan negara itu punya mendapat, pasti ininya memvonis, menyalahkan. Tapi kalau hubungannya memberi, kayak yang dicontohkan para sahabat Rasulullah SAW, itu tidak ada komen. Sehingga urunnya Sayyidina Utsman yang banyak itu dialokasikan untuk persenjataan, untuk ketahanan nasional. Coba kalau yang miskin 3.000 ini tidak urun, paling untuk konsumsi. Itu saja kalau terawat di komen. Tapi baru kayak mereka urun meskipun 1 kilo, mentalnya memberi. Dan baru kayak memberi itu gak tamak. Baru kayak gak tamak, gak komen. Dan itu awal kebaikan bagi kita. Jadi sama ada edukasi mental. Ini sangat prinsip. Kita berkeluarga juga. Kamu punya istri. Urun, gue itu sama. Kalau anak melorong nanti kalau didol, nantinya didol terus, mesti aman ke depan. Karena mentalnya memberi. Jadi kalau mentalnya mendapat itu sedikit. Kitab Tasawuf itu kitab yang menurut aturan pesantren setelah suke itu nggak pernah kritik pikir, nggak pernah kritik sombong. Itu selalu yang dari ini tamat. Nah kayak ilmuannya seperti ini tadi. Kata Umar yang ketiga itu kayak ilmuwan. Apa? Dan dulu itu kalau lama beri penjelasan itu unik, dua sisi dipuji semua. Ada orang suka berteman, ya bagus karena temannya banyak, berarti relasinya. Ada ulama dia nggak suka bertemu, kuper. Alasannya apa? Wahal tuh di ilaman arafah, kamu menyakiti pasti sama orang yang kenal. Jadi kalau banyak kenalan, ya banyak tersakiti. Juga kamu banyak menyakiti, jadi milik tertutup. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Ketika silaturahmi ada ilmunya, ketika tidak juga ada. Banyak orang yang mencintai Nabi justru tidak pernah sopan. Alasannya saya takut berguna. Dia punya istri, punya anak, punya cucu. Musuhani terus ya serah berkumpul keluarga. Banyak orang mencintai Nabi tidak pernah sopan. Alasannya takut. Ya, tapi banyak juga yang sopan. Semua berdasarkan keilmuan. Ada banyak sahabat yang ditanya, sifatkan ke kami. Artinya terangkan ke kami kayak apa wajah Rasulullah. Kata sahabat itu, saya tidak bisa. Loh, kamu kan sahabat, puluhan tahun bersama Nabi. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi secara sempurna. Ijlatan lalu, karena sangat hormat saya kepadanya. Sehingga saya tidak pernah melihat beliau secara sempurna. Saking takut saya, hormat saya. Tapi ada sahabat yang untuk Nabi menolong, turun belok mengalir, belok Nabi ibadah. Sama-sama berdasar apa? Jadi dulu itu tidak ada masalah perbedaan. Ada orang yang cara berpikir itu kalau temannya banyak berarti baik. Temannya banyak. Tapi sebenarnya sore malah kebalikan. Ada orang temannya banyak diterima sama kita. Uang murahan mesti. Apa itu ya? jadi kan itu dulu gak masalah karena itu berdasarkan ilmu. Lah kalau tidak percaya ya tanya saja. Orang yang baik menurut kawannya tanya istrinya. Gak tahu mulai dari mobil ya kan? Tapi tanyakan orang yang baik menurut istrinya, terus tanyakan teman lalunya. Oh, cok kamu nggak tahu. Sampai konco lagi. Konco. Makanya kata bangun itu, yang sama sih nggak. Adil itu baik, tapi di atas adil masih ada lebih
Judah itu musamah. Karena untuk menjadi halal uang yang kamu pakai atau fasilitas yang kamu pakai itu harus ada musamah, mentoleransi hal-hal yang memang seharusnya ditoleransi. Kalau menurut fikih, salah lagi menurut fikih, kamu pakai milik orang lain itu harus pamit, enggak miliknya ya kalau pakai harus. Tapi ada kultur yang orang itu harus musamah, dianggap sepele. Misalnya gini, kalau kamu lewat di sawah orang, itu kan berarti lewat di miliknya orang lain. Secara fikih harus pamit. Ya tapi nak pamit terus aja gitu. Sama. Itu kalau santri-santri didolani kiai ini, itu padahal dia juga ketemu mertuanya, ketemu kiai ini, ketemu santri ya nyangon. Secara fikih itu yang salah. Gimana hukumannya ngambil uang yang gak miliknya? Tapi kenapa temannya rawol ya? Orang sepakat medit, orang mantu ini juga saya terlalu bingung ngamal, kok geger rakan. Tapi secara fikih ya haram, gak miliknya kok di. Jadi kata Muhammad itu hidup itu harus ada musamah. Sama seperti ini orang gak diundang memakan jajan ini, kalau dalam bahasa Arab itu ta'awuf, haram. Enggak diundang kok ikut makan. Tapi kalau pakai musamah, ngono wae kok dimasalahkan. Makanya di bab gasat itu ada pengecualian, tidak boleh pakai barang orang lain. Namanya gasat. Illa in ulima itu, kecuali secara sosial pasti seperti itu dimaaf. Nah, Indonesia itu orang harus musamah. Kalau nggak musamah, orang pakai jalan raya itu haram semua. Karena begini, kalau pakai teori adil, orang paling berjasa itu yang punya mobil Alphard. Kalau pakai teori adil, saya punya kawan kaya, mobilnya itu mewah-mewah di Jakarta. Orang paling berhak pakai jalan itu saya. Kalau orang miskin nggak berhak. Pertama saya kaget, ini omongan kok ngawur. Alasannya masuk akal. Saya ini membayar pajak mahal. Orang miskin nggak pernah bayar pajak, pakai aja jalan. Jadi kalau pakai hukum fikih, itu menang yang pakai mobilnya. Kan Alphard kan pajaknya mahal, yang punya Ferrari. Kontribusinya terhadap jalan raya besar. Kalau pakai order kan nggak pernah bayar. Pakai terus kalau parkir seenak. Tapi kalau pakai teori musamah, ya halal semua. Makanya ada perdebatan, ini cerita saya. Ada perdebatan Imam Syafi'i sama Syaiban Ar-Rawi. Imam Syafi'i ditanya, maka kulu fi zakat. Ya zakat itu wajib ala zoni tukhadu min aghniyahim fatratu ala fuqarihim. Orang kaya wajib zakat, kemudian dikasihkan orang fakir. Kata Syaiban Ar-Rawi itu orang biasa yang fakirnya setingkat Imam Syafi'i, masyhur. Dia kalau misalnya fakir sama namanya Syaiban Ar-Rawi, orangnya orang di kampung, orang awam, tapi alim besar. Kata Syaiban Ar-Rawi itu, ya enggak, kamu keliru. Zakat itu wajib pada siapa saja, termasuk pada orang miskin. Akhirnya Imam Syafi'i, gimana kalau zakat wajib pada orang miskin? Filosofi zakat itu kan takdirul mal, mensucikan apa? Memangnya kalau hartanya orang miskin mesti suci? Saya dulu ya iskal itu janggal, tapi setelah saya hidup jadi kiai ketemu orang mengkira jelas-jelas mau macam-macam. Kadang-kadang mau pikir lu wajib zakat. Kalau Anda itu gimana? Kalau ada hutan atau ada pengajian atau ada lapangan itu mau urun rafia. Urun rafia terus orang disuruh parkir. Nah ya, pertanyaannya, kalau dia hak atas nama fakir, yang fakir di kampung itu hanya dia atau orang banyak? Ketika pakai lapangan milik orang banyak itu pamit orang banyak apa enggak? Enggak kan? Jadi dari segi tidak pamit salah, ya kan? Dari segi yang fakir tidak diatok salah. Disuruh bagi seluruh orang fakir di kampung itu mau enggak kira-kira? Enggak. Mau aku seluruh orang saja. Itu sama kali kita itu di Jogja orang-orang miskin. Iya bos. Ketua ya wajib. Tapi kita musamahah, maksud sama yo wis aja ngosok kira diwajibno. Intinya itu tidak semua hidup itu berdasar keadilan, tapi harus berdasar apa? Musamahah. Kalau nggak pakai musamahah ya coba secara teori lapangan biaya publik dia tidak pamit ke semua kampung sih. Mau modal apa? Sama semua. Jadi itu yang nggak ingin dipakai dipaksa. Artinya gini, kadang-kadang yang benar Syaiban Ar-Rawi, maksudnya sebenarnya benar itu. Jangan kira orang miskin itu nggak perlu disucikan hartanya. Karena seperti ini itu kan mendapatkannya dengan cara yang
Ya pati-pati bener itu. Nggak usah juga. Bila saat ini gue tak pakai alat gue ruwet. Ruwetnya ya. Kan kata Nabi dari orang kaya juga orang miskin. Kalau seperti ini dari orang miskin diberi siapa lagi? Saya ngomong zakat kan ya izin. Wong melarat. Ya itu bagi zakat. Tapi dia miskin. Tapi secara teori kalau zakat itu filosofinya tadbirul mal mensucikan apa? Apalagi maklar. Maklar itu lebih parah lagi. Saya punya teman maklar. Padahal dulu bisa ngaji fikih. Itu dari rumah sama satu saja. Tapi transaksinya itu 20 juta, 30 juta di pasar hewan. Dinamai bang-bang yang tua ini. Bang, sapi mergo piro? Wis pokoke 15 juta tak lepas. Mun bang jenengan mandek iki kan ngopi, mbah tua tadi disuruh ngopi. Dibayari dene. Digawe ning jero pasar. Tadi kan minta 10 juta, apa ayu 12 juta itu terus bayar ke 10 juta, dia bagi rong. Tapi nah, orang ngangkat payungnya 20 juta, 1 juta, gak ngangkat kan gomblangnya. Maklar itu dikritik oleh fikih itu karena itu nggak mau bersih, nggak mau bersih. Tapi kamu benci orang ini orang miskin, korbannya juga orang miskin. Coba kalian Mbak tadi bilang, soalnya 10 juta tak lepas. Ternyata dibawa ke dalam pasar, nilainya 15. Kira-kira sama si maklar tadi Mbak Sepuh dikasih 15 juta apa 10 juta? 10. Sekarang pertanyaannya jenis cara fikih. 15 juta itu nilai sapi apa nilai omongannya dia? Ya enggak nilainya sapi kan tetap. Artinya orang yang membeli itu 15 juta berdasar kualitas sapi ini. Gemuk, ganteng lah kira-kira sapi kan gitu. Artinya 15 juta ini Mbak Tua ikut punya enggak? Ikut kan? Karena samanul madhi 15 juta ini samanul madhi, harga dari barang yang di. Tapi kira-kira mau nggak maklar ini ngasih 15 juta? Ya. Lah rai-rai ini kira-kira wajib zakat atau orang? Mau mulai juga ya lewat produk-produk nakali. Nah ini makanya kata Syekh Ar-Rabi ketika ditanya Imam Syafi'i, maka perlu zakat? Apa pendapat kamu tentang zakat? Ala ro'i, sesuai pendapat saya, pendapat kamu. Jadi Imam Syafi'i, ya pendapat kamu, kalau pendapat saya sudah tahu sendiri. Kata saya benar, alal ghani wa alal fakir. Kalau saya zakat itu harus dilakukan orang kaya juga orang miskin. Kenapa? Ya memangnya kalau orang miskin datanya pasti suci. Ya kan pasti kayak tukang parkir lapangan yang mau ngakeh, urun rafia. Lalu ini lagi misalnya ada orang fakir 1 jam lagi datang. Aku berhenti, enggak itu Ustaz fakir. Lo mau pikir. Kalau nggak bisa kan ya kalah. Dengan dari itu supaya orang mungkin dengar semua, kalau kamu juga wajib zakat. Cuma dimaafkan oleh syariat, makanya ini musamaah. Jadi hukum itu jangan hanya adil, tapi harus ada apa? Nah, kalau ada musamaah semua orang yang arah, misalnya saya pinjam, Pak pinjam teleponnya, itu pinjam apa minta? Pulsanya kan kalau di mana-mana dari sini minjem tuh, barangnya utuh, ya kan? Polpek pinjem apa minta sebetulnya? Minta kan? Korek api banyak kalau nurutin. Makanya pesannya bangun hukum fikih jangan hanya adil tapi apa? Besar. Makanya dari musamaah itu disebut Allah illa antakuna tijaratan antara timinku sampai dikatakan fikih ar-ridho sayyidul ahkam. Pada akhirnya hukum tertinggi itu saling ogowo. Misalnya kita yang memakamkan lapangan atau pemerintah desa ya sudah legowo saja sama orang miskin yang memanfaatkan itu dipakai parkiran terus biar mereka dapat uang. Kalau seperti hukum formal ya izin dulu macam-macam terus konsensus dulu sampai satu kampung repot keras. Jadi makanya ini apa, saya mohon maaf karena di sini salah semula karena saya terima banyak Duki Pak Tok Husnul Khotimah. Terus pensi itu versi negara, ada versi Tuhan. Kalau versi Allah itu ya tugas manusia itu akan terus minal mahdi ilal ahli. Karena nggak boleh ini pensiun formal, nggak boleh dengan terus pensiun ngomong dengan orang. Ini hanya versi negara. Karena negara kalau nggak ada pensiun
pensiun uangnya jebol. Jadi ya sudah tetap biasa aja, saya itu tetap berbakti, tetap yes, dan betul berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.